Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu yang paling ditakuti oleh seorang hamba Tuhan adalah mengalami kemunduran atau kemerosotan kualitas hubungan dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan sangat menyadarinya. Kalau umpamanya pada waktu-waktu tertentu saya merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa saya pasti langsung bertanya-tanya, ada salah apa yang saya perbuat? Hal itu dialami oleh Imam Eli sebagaimana dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga. Di ayat yang pertama bagian B dikatakan bahwa pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pewahyuan jarang, tidak lagi mendengar suara Tuhan. Dan penglihatan, sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan terlebih dahulu menjadi peringatan yang berupa mimpi dan penglihatan, itu pun tidak lagi didapatkan. Kalau itu terjadi bagi seorang hamba Tuhan yang selama ini banyak berinteraksi dengan Tuhan dan sering mendengar suara Tuhan, sering mendapatkan penglihatan demi penglihatan, pewahyuan demi pewahyuan, mimpi demi mimpi dari Tuhan, tiba-tiba itu semua hilang. Maka itu mestinya menjadi alarm bagi kita bahwa ada yang salah yang sudah kita lakukan. Bukankah firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan kita tidak mungkin bisa melihat Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah sayangnya saudaraku, sering sekali kita lalai menyadari adanya pelanggaran-pelanggaran di dalam hidup kita. Sehingga kita terus kompromi dengan dosa demi dosa. Itulah yang menyebabkan firman sudah tidak ada, penglihatan pun jarang. Hal itu dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Seorang Imam Eli membiarkan ada dosa yang terus-menerus di rumahnya. Dosa yang terus-menerus dia biarkan di rumahnya, dilakukan oleh anak-anaknya. Bukankah itu pertanda dia setuju dengan anaknya berbuat dosa? Kalau saudara tidak menegur orang yang berdosa, artinya saudara setuju dengan dia, maka Tuhan melihatnya saudara bagian daripada dosa itu. Akibat daripada kompromi permisif, akibat daripada terus-menerus membiarkan adanya dosa di tengah-tengah kehidupan kita, 3 hal yang Tuhan lakukan. Yang pertama tadi, Tuhan tidak lagi memberikan pewahyuan. Kita tidak mendengar lagi suara Tuhan. Seakan-akan telinga kita sudah dipekakkan dan kita tidak mendengar pewahyuannya. Yang kedua, tidak ada lagi panduan berupa penglihatan demi penglihatan yang mestinya Tuhan berikan sebagai alarm dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang hilang adalah keselamatan. Tuhan berkata, aku akan memusnahkan karena mereka semuanya membiarkan dosa itu. Ayat 14, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Ketika kita membiarkan dosa terus-menerus dalam kehidupan kita,
Entah saudara sendiri yang melakukannya, atau orang-orang yang ada di tengah-tengah rumah tangga saudara, di tengah keluarga saudara, maka semuanya akan menanggung konsekuensinya. Tuhan tidak mau berfirman, Tuhan tidak memberikan penglihatan, Tuhan berikan penghukuman, yaitu kebinasaan. Jangan kita permisif dengan dosa. Jangan kita kompromi dengan dosa yang terus-menerus. Ayo periksa dosa pelanggaran seperti apa yang terus-menerus ada pada keluarga kita. Entahkah jenis usaha yang tidak benar, entahkah cara berusaha yang tidak benar, entahkah cara bertetangga yang tidak benar, entahkah gaya berkomunikasi dalam rumah tangga yang tidak benar. Mari periksa saudaraku, supaya kita jangan mengalami seperti Imam Eli. Kiranya firman ini menolong kita. Tuhan memberkati.